إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridai dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kembali kita semua diberikan kesempatan untuk bertakarrub melalui pada Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap takarrub kita dan insyaallah menjadi menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita dan menjadi penambah banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama merasakan betapa musibah silih berganti, bencana demi bencana seolah-olah tiada putus. Pandemi yang sudah 1 tahun itu pun kita tidak ada yang tahu sampai kapan. Itulah kondisi yang kita hadapi semua, kondisi yang kita rasakan. Orang-orang beriman tentu orang-orang yang pandai mengambil i'tibar, mengambil pelajaran di setiap momen, baik momen-momen yang indah, yang enak yang harus kita syukuri, maupun momen-momen yang mungkin pahit, tidak enak, yang harus kita sabar dan menyikapinya dengan benar. Salah satu hal yang harus menjadi pelajaran bagi kita adalah manakala kita menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Seharusnya orang-orang beriman itu dikatakan di dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Kata Allah, hendaknya apakah mereka tidak berjalan di atas bumi lalu memperhatikan, mengamati dan mengambil pelajaran, karena mereka di dalam hati mereka itu, karena Allah berikan qulub, hati, yaqiluna biha, yang dengannya kita berpikir, dan Allah berikan pendengaran yang dengannya kita mendengar. Kata Allah, sesungguhnya bukan karena mata kepala yang tidak bisa melihat, yang buta, tetapi karena mata hati yang menjadikan kita tidak bisa mengambil pelajaran. Artinya ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita pandai-pandai mengambil pelajaran
Kalau kita mata hatinya, basirah kita masih hidup, kita sirami dengan iman, dengan amal soleh, hendaknya setiap kejadian yang ada di muka bumi ini yang kita rasakan, kita amati menjadi pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Belajarlah wahai, ambil pelajaranlah wahai orang-orang yang mempunyai mata hati. Apalagi kalau kita rasakan, Masya Allah, bencana ini juga sudah banyak membawa korban. Orang-orang dekat kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan orang yang paling kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita pun sudah banyak yang Allah panggil. Maka sudah seharusnya kita mendapatkan pelajaran yang sangat dalam. Di dalam sebuah athar kata Rasulullah SAW, taraktu fikum wa'izaini natiqin wa samitin fannatiqu huwal Qur'an was-samitu huwal maut. Kata Rasulullah SAW, saya tinggalkan untuk kalian dua penasehat. Yang satu nasihat yang bisa berbicara yaitu Al-Quran, yang satu lagi adalah diam yaitu mati. Sehingga ketika kita melihat saudara-saudara kita, guru-guru kita meninggal, sudah seharusnya kita mengambil i'tibar. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau itu sedang berjalan menuju Allah, menuju Rabbmu, dan pasti kamu akan datang. Kita sekarang masih Allah berikan sehat, dapat kesempatan, aman, bisa sholat di masjid ini, bisa berbagai macam aktivitas. Itu karena rahmat Allah, bukan karena kepintaran kita. Wah, ini saya kan rajin olahraga, saya pandai menjaga kesehatan. Bukan. Boleh jadi Allah masih kasih kesempatan kepada kita karena kita mungkin masih banyak dosanya, supaya kita bertobat. Kenapa banyak bencana juga mungkin karena dosa kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian itu sebetulnya karena ulah kalian. Kenapa sih musibah kelihatannya terus-menerus? Ya kita lihat, rasakan bagaimana apa yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh memandang orang lain, kita sendiri. Kita sendiri yang masih banyak dosa. Sehingga Allah masih kasih kesempatan kita bertobat. Boleh jadi kita juga karena dikasih kesempatan, karena belum cukup bekal. Orang kenapa masih Allah kasih kesempatan? Mungkin kita belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini sebetulnya sedang mencari. Kalau kata guru kita dulu, orang yang sedang hidup ini seperti orang yang sedang mencari rumput bawa keranjang. Siapa yang pergi keranjang sudah penuh, maka dia balik. Kita sekarang mungkin masih kosong. Kita belum punya bekal untuk menghadap Allah, sehingga Allah dengan rahmatnya dikasih kesempatan. Jangan kena berpikir, oh karena kita pintar, karena hebat. Memang benar. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa ketika Allah kasih kesempatan kepada kita untuk diberikan kesehatan, keselamatan, adalah kesempatan untuk berusaha untuk selalu istiqomah di dalam kebaikan, agar kita semua insya Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Orang-orang yang selama hidupnya istiqomah melakukan kebaikan, maka insya Allah dia menghadap Allah, dia dipanggil dalam keadaan melakukan kebaikan. Peluang besar untuk husnul khatimah insya Allah akan dia raih kalau dia selama hidupnya berusaha untuk konsisten, komitmen melakukan kebaikan. Tetapi sangat dikhawatirkan peluang untuk tidak husnul khatimah juga besar kalau kita tidak bisa menjaga. Karena tadi, siapa yang selama hidupnya membiasakan sesuatu, maka kemungkinan besar Allah akan panggil juga dalam melakukan sesuatu itu. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua insya Allah berikan kesabaran, ketabahan, bisa menghadapi berbagai musibah dan ujian ini dengan penuh sabar,
Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa mudhilli man ata'a amrahu wa asa alladhi waffaqa ala ta'atihi lil 'amali bima yarda wa na'asiyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.